Baik, saya mulai ya. Sekarang kita masuk ke beberapa komponen jembatan ya. Jadi ada jembatan rangka, ada jembatan girder. Nah, ini ada salah satu contoh untuk jembatan rangka gitu ya. Nah, di jembatan rangka ini perbedaannya itu adalah di sini ada rangka pemikul utamanya ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu di sini girder, ini sudah pakai rangka pemikul utama. Nah, oleh sebab itu yang perlu kita ketahui bersama, di sini ada yang disebut dengan perletakan. Lalu di sini ada plat tinja sebagai penerus penghubung antara jalan dengan jembatan. Sama seperti jembatan girder, ada lantai kendaraan, ini rangkanya, lalu ada balok melintang, balok memanjang. Nah, di sini bedanya dengan jembatan girder, rangka utamanya itu justru menjadi rangka batang ini, atau penyangga utamanya adalah rangka batang ini, sehingga di sini balok memanjang di sini sebagai pembagi saja, dan balok melintang di sini sebagai pendistribusi ke rangka batang. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini kalau saya potong ya, ini potongannya. Jadi ada ikatan angin atas, di sini juga ada ikatan angin bawah, di sini cuma tidak terlihat. Nah, di sini ada pemikul utama. Ini kalau ada instalasi saluran air dia harus langsung dibuang. Lalu ada balok melintang ya, yang warna pink ini balok melintang. Lalu ada balok memanjang. Terlihat jelas ya di sini bahwa balok melintang lebih besar daripada balok memanjang. Dan balok memanjang memang tugasnya hanya sebagai pembagi saja ya. Dipasang per jarak bisa 1 meter, 1,5 meter tergantung desain. Ini perbedaan utama dari girder kelihatan sekali. Jadi pemikul utamanya justru ini, rangkanya ini. Dan ada ikatan angin atas dan bawah di sini. Nah, kalau girder kita bisa lihat di sini. Di sini balok memanjangnya justru lebih besar daripada melintangnya. Nah, ini saya ingin tunjukkan itu. Jadi di sini balok memanjang di sini sebagai pemikul utama sehingga dia lebih besar daripada balok memanjangnya di sini. Balok melintang di sini sebagai sekat saja di sini. Nah, ini perbedaan dengan rangka. Kalau rangka kebalikannya, justru yang arah yang ke sana, yang melintang ini yang besar, memanjang yang kecil gitu ya. Oke, sama ada sayap jembatan, ada pangkal jembatan. Ini sebagai di posisi ujung jembatan itu untuk sayap jembatan supaya tanah yang ada di sini tidak sampai longsor ya. Misalkan di sini sungai ya dia mencegah untuk longsor ke sungai ya begitu. Nah, ini ada beberapa perletakan jembatan ya, ada perletakan sendi, roll, kita sudah belajar terkait dengan mekanika rekayasa, ada sendi, ada roll. Nah, hal-hal yang seperti ini apakah ada Pak di dunia nyata? Ya memang harus didesain begitu ya. Jadi apa yang kita pelajari teori mekanika rekayasa atau mekanika teknik itu dipraktekkan betul di dalam kehidupan nyata. Jadi kalau di situ didesain sendi, perletakannya harus dibuat sendi. Ya, seperti ini sendi. Nah, seperti ini roll. Ini Anda bisa lihat di jembatan-jembatan, perletakan itu di jembatan-jembatan itu ada betul ini, ada sendi seperti ini, ada roll begini. Ya, baik, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang sudah dikembangkan lagi ya dengan menggunakan rubber bearing pad. Jadi rubber berarti dia ini materialnya dari karet ya. Jadi dia ini seolah-olah berfungsi sebagai setengah sendi, seolah-olah dia sebagai roll ya. Jadi ini sendia, dibilang sendia tidak sendi ya, karena dia tidak
tidak mengikat translasinya. Dibilang roll tapi dia juga menahan gitu ya, sedikit tapi tidak banyak untuk translasi maupun rotasi. Jadi ini yang dikembangkan sekarang lebih murah, lebih hemat, sehingga perletakan yang tadinya itu dari besi besar gitu sekarang sudah dikembangkan menjadi rubber bearing pad. Apakah di lapangan atau jembatan-jembatan yang sudah ada dipakai, Pak? Dipakai. Nanti Anda bisa lihat di beberapa jembatan itu perletakannya sudah menggunakan bearing pad. Nah, ini ada model kepala jembatan ya. Ini kalau yang di ujung jembatan itu pakai model abutment begini. Ya, karena dia menahan sekaligus ditugasi untuk menahan tanah ya, supaya tidak longsor. Nah, ini kalau yang ada di tengah pilar ya ini. Nah, ini modelnya seperti ini, ada tiang yang pancang atau pilenya di sini, fondasi, lalu di sini di atas ini ada pile cap, di sini kepala jembatan ya, dan ini ada beberapa pilar. Yang sering dipakai memang kalau yang di tengah atau di pas di tengah-tengah jembatan itu yang pakai model begini, supaya untuk yang ini, supaya untuk mengurangi dari menghambat aliran air ya. Jadi kalau model seperti ini pasti banyak aliran air yang menghambat, sehingga sampah-sampah mungkin lebih resiko untuk model pilar seperti ini daripada yang model seperti tiang panjang seperti ini. Nah, ini beberapa istilah pada jembatan ya, daya panjang jembatan, ada bentang bersih jembatan, ada bentang total, ada muka air tanah ya, tinggi muka air. Saya rasa ini muka air dari bukan tanah ya, dari apa yang di situ. Misalkan di situ sungai, berarti yang muka air sungai begitu ya. Ini ada efektif lebar waterway dan sebagainya. Nah, ini ada permukaan jalan. Ini perlu ya. Jadi perlu saya sampaikan di sini ada tinggi bebas. Ini penting. Jadi kita ketika mendesain sebuah jembatan, kita harus paham betul muka air dari misalkan sungai ya, itu paling tinggi sampai di elevasi berapa. Karena ini mempengaruhi, jangan sampai ketika pas waktu hujan, pas waktu banjir, muka airnya dari sungai ini melebihi dari atau sama dengan konstruksinya. Misalkan di sini elevasinya ketika musim kemarau dia rendah sekali, tapi begitu musim penghujan pas waktu banjir dia sampai ke permukaan jembatan. Nah, ini percuma, nanti jembatannya tidak bisa dilalui ya. Jadi desain pertama itu adalah melihat topografi ya dari sungai tersebut atau rintangan tersebut. Ini nanti kalau ketika pas banjir ini elevasi berapa, sehingga jembatan harus lebih tinggi ya. Resikonya kalau ternyata nanti airnya ini sampai mengenai dengan jembatan adalah jembatan itu rusak. Rusak karena diterjang oleh derasnya arus dari jembatan dari sungai tersebut. Nah, sehingga ini tinggi bebas ini penting ini. Nah, oleh sebab itu makanya kenapa Anda menjumpai beberapa jembatan, kenapa ya kok tinggi begini gitu ya. Nah, mungkin waktu itu pas waktu kemarau sehingga muka air dari sungai misalkan di situ itu tidak seberapa tinggi. Ketika banjir dia naik ya harus ada space antara jembatan dengan muka air dari sungai. Ini penting. Ini seringkali terjadi sehingga level dari jembatan dengan air ketika banjir ini sampai menyentuh konstruksi jembatan. Ya, jembatan ini pasti hanyutin nanti, terkena air dari arus air banjir tersebut, sehingga tidak bisa digunakan. Nah, ini jangan sampai. Oleh sebab itu biasanya perlu survei, perlu pengamatan, pendalaman, dan data-data itu dikumpulkan betul. Oke, saya lanjut ya. Ini kalau jembatan rangka, ini ada yang disebut dengan ruang bebas.
ya, ada yang disebut dengan lebar bebas, ini ada headroom, ini ada tinggi pas. Kenapa disebut begini? Karena begini, jangan sampai rangkap ini saya potong ya, rangkap batang tadi jembatan ini saya potong, ini potongannya begini. Ini misalkan di sini yang lewat truk ya. Misalkan di sini tingginya 4 meter. Nah, jangan sampai begini ketika ini dilewati sebuah truk, truknya dengan ketinggian tertentu, ini nyangkut. Nah, di atas ini ada ikatan. Jangan sampai nyangkut. Kalau sampai nyangkut ini berarti nanti ketabrak oleh truk sehingga ini rusak, sehingga strukturnya ini sudah tidak stabil. Oleh sebab itu, desain dari jembatan ini juga harus kita diskusi terkait dengan nanti ini kendaraan apa yang lewat. Lalu tinggi maksimalnya berapa? Nah ini penting. Jangan sampai tingginya itu tidak dibatasi. Misalkan ini sudah kita desain ini 5 meter, nanti yang lewat boleh truk tronton dan lain sebagainya. Truknya ini terlalu dimodifikasi atau overload ya. Sehingga tingginya ini sudah lebih dari 5 meter. Ya tidak boleh lewat jembatan ini. Nanti akan nyangkut di sini malah. Begitu. Ini hal-hal yang penting ya. Sederhana tapi penting. Ketika itu kejadian, maka jembatan itu akan terganggu kestabilannya. Dan berdampak sekali nanti ketika dilewati kendaraan lain bisa beresiko besar untuk runtuh. Gara-gara itu tadi nyangkut atau runtuh ketabrak dari truk yang overload tadi. Ada model jembatan di sini ya persegi panjang, artinya dia benar-benar tegak lurus dari rintangan ini bisa sungai misalkan. Ada yang jembatannya ini miring gini ya, karena memang mungkin di sini jalan, di sini jalannya sehingga harus miring. Tapi ini jarang sekali, yang sering itu adalah dibuat lurus saja, tegak lurus ya. Selain menghemat, pastinya panjangnya ini miring dengan ini pasti lebih panjang ini, sehingga harus menghemat panjang jembatan. Kita tahu bahwa jembatan ini mahal sekali ya. Saya belum cerita ini ya. Jembatan itu adalah mahal sekali. Jadi investasi di infrastruktur yang mahal sekali. Karena apa? Karena di situ kita buat itu luar biasa. Mulai dari pondasinya, lalu jembatannya sendiri, dan faktor prasarana pendukung yang lainnya itu nilainya luar biasa. Sehingga harus didesain betul, jangan sampai salah. Ya, termasuk dengan panjangnya ini mempengaruhi sekali. Misalkan ini harus miring begini kan lebih panjang, sehingga baru berapa ratus juta atau berapa miliar lagi yang harus dikeluarkan. Oleh sebab itu memang jembatan ini yang mahal sekali ya. Beda dengan jalan ya. Kalau jalan ini tinggal perbaikan, pasang base course, ya, perbaikan tanah gitu, cut and fill, nanti digali, diuruk lagi, ganti sirtu atau agregat yang lebih bagus, baru nanti di layer pertama aspal ya, aspal kasar, layer pertama subcourse, lalu baru di aspal atasnya ya. Tapi kalau jembatan ini mulai dari fondasi, strukturnya, nanti sampai ke finishing terkait dengan aspalnya untuk lapisan atas. Sehingga perlu didesain yang matang kalau jembatan. Nah ini ada beberapa letak lantai kendaraan ya, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di tengah. Kalau yang di tengah ini jarang ini. Kalau yang di atas ini ada. Beberapa jembatan perkereta apian ini beberapa ada yang di atas. Ya, ada beberapa di atas, tapi yang paling umum memang di bawah. Nah, seperti ini. Ini yang ada. Nah, ini istilah-istilah saja ya. Ada skor, pengikisan dasar sungai akibat arus air, flow kenaikan muka air di atas muka air normal. Ini yang saya cerita tadi ya. Muka air ini harus fix dulu nih levelnya ini seberapa. Buat jembatan mahal-mahal ternyata habis disapu air banjir misalkan. Nah ini yang menjadi kerugian yang luar biasa. Terlebih belum nanti adanya korban jiwa. Ya, sehingga jembatan ini harus didesain betul. Baik ketinggiannya itu harus didesain betul. Ya itu tadi kenapa Pak? Ya supaya
aman gitu ya. Ketika ada banjir, tujuannya itu kan kita bisa melintasi rintangan tersebut menjadi sarana prasarana penghubung. Nah, kalau penghubungnya sudah putus, sudah kena diterjang banjir, akibatnya daerah tersebut juga tetap akan terisolir. Ya, jembatan ini harus desain luar biasa. Ada jembatan tetap, jembatan sementara. Ini hanya istilah saja. Ada macam-macam jembatan, bentang pendek, ada gelagar baja, jalan raya untuk sampai dengan 25 meter. Nah, kalau gelagar baja ini bisa ya, bisa sampai 25 meter bisa, tapi jarang ya. Sekarang sudah jarang. Maksimal baja sekarang ya 10 meter, 15 meter sudah. Nantinya sudah pakai rangka batang, kalau sudah 25-30 meter sudah pakai rangka. Nah, ini ada konstruksi pemikul utama memanjang ini ya dipasang sejarah 45 sampai 100 tergantung desain. Lantai kendaraan berada di atas. Ini kayu ditutupi aspal. Nah, ini bisa dari kayu atau dari beton dan aspal. Kayu sudah jarang ya, sekarang sudah pakai beton dan aspal. Gelagar melintang sebagai pembagi beban, ikatan angin dan rem berada di bawah lantai kendaraan. Tidak ada ikatan angin atas. Kalau gelagar tidak ada ikatan angin atas ya. Beda dengan jembatan yang tipe rangka, itu dia punya ikatan angin atas. Lalu bangunan bawah yang terdiri dari kepala jembatan, abutmen, pilar atau fir. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini ada yang namanya ikatan rem. Ya, nanti saya tunjukkan. Ikatan rem berarti dia berfungsi untuk menahan gaya rem. Jadi ketika ada kendaraan tiba-tiba mengerem mendadak di atas jembatan, maka jembatan itu akan terbebani atau menerima gaya rem dari kendaraan tersebut, sehingga dia harus mampu menahan gaya rem tersebut sehingga tidak sampai jembatan ini bergeser atau transformasi. Ini bahaya. Sehingga di sini harus ada namanya ikatan rem. Nah, ini yang saya cerita, di sini ada ikatan rem. Jangan sampai ketika ada truk di sini ya, terus dia mengerem mendadak, entah di depan ada macet atau apa, ini jembatan ini bergeser, goyang atau dan lain sebagainya. Jangan sampai. Kenapa ya? Kalau misalkan di sini dipaksa untuk direm, ternyata di sini tidak ada ikatan rem, ya ini bisa geser ke kanan, geser ke kiri akibat itu. Akibat beban rem. Kalau misalkan yang ngerem sepeda ya enggak besar, mobil gitu saya rasa belum besar gaya remnya. Kalau sudah trailer tronton yang ngerem ini besar sekali, sekian ton ini kayak gesernya di sini, translasinya di sini, hingga perlu yang namanya ikatan rem. Nah, ini yang disebut ikatan rem di sini, di ujung-ujung ini. Dan nanti di sini juga ada yang namanya terkait dengan perletakan ya. Perletakan di sini nanti ada yang benar-benar dibuat sendi, sehingga ini ketika dikasih beban rem dia tidak sampai bertranslasi, tidak sampai berpindah tempat. Nah, ini ada di beberapa ikatan rem, ada yang pasang tengah, terserah ya. Pada umumnya di ujung-ujung begini. Nah, ini jembatan gelagar baja komposit. Sekarang sudah banyak yang pakai komposit, yaitu mengkompositkan antara baja dan beton. Ya, jadi bajanya sebagai gelagar utama, nanti lantai kendaraannya itu menggunakan beton dan dia dihubungkan dengan shear connector. Nah, ini bedanya komposit dengan tidak, harus ada shear connector. Nah, ini kalau sudah ada shear connectornya, dia tidak memerlukan ikatan rem. Kenapa ya? Karena sudah ada shear connectornya ini. Ini sudah bertugas untuk menyatukan antara lantai kendaraan dengan gelagar. Hanya ada ikatan angin bawah, lalu bila lantai kendaraan terbuat dari beton bertulang, maka ikatan angin hanya dihubungkan pada saat pendirian. Namun di lapangan sering dipasang secara permanen. Kenapa ya? Daripada dicopotin ya sudah biarkan begitu saja. Bila lantai kendaraan terbuat dari kayu, maka ikatan angin, ikatan rem mutlak diperlukan. Ya pasti ya, karena dari kayu.
Beda dengan beton yang rigid, kaku. Nah, ini saya cerita tadi shear connector ya. Nah, ini yang kuning ini beton. Nah, ya, yang kuning ini beton atau lantai kendaraan. Di sini ada shear connectornya yang menghubungkan antara WF ini, gelagar utama ini dengan plat beton. Gitu. Ini ada trotoar, railing, pagar. Ini untuk yang jembatan-jembatan tipe gelagar. Ini yang paling banyak nih di Indonesia. Yang bentang-bentang 10 meter, 15 meter, 25 meter, modelnya begini jembatan pakai gelagar. Oke, saya lanjut lagi. Ini keuntungan. Nah, kalau keuntungan komposit ini ya banyak sekali ya. Mengurangi berat baja, mengurangi tinggi profil, kekakuan lantai lebih besar. Intinya adalah menggabungkan antara beton dengan baja. Sehingga dua sifat utama itu bisa didapat ya. Kalau baja itu kuat tarik, lemah tekan, kalau beton kuat tekan, lemah tarik, ini dimaksimalkan di bidangnya masing-masing. Contoh, lantai kendaraan berada di atas dari gelagar utama baja. Kita tahu bahwa beton ini kuat tekan, sehingga lantai kendaraan beton itu kita tugasi di situ selain menjadi lantai kendaraan juga menerima beban tekan akibat dari lentur. Sehingga di situ ada shear connector dan baja yang di bawah yaitu gelagar utamanya kita tugasi sebagai tarik karena kita tahu bahwa baja di situ adalah kuat tarik lemah tekan. Gitu ya. Ini sudah di warning 10 menit lagi, oke. Saya lanjutkan untuk kelemahannya, kekakuan tidak konstan untuk daerah momen negatif, plat beton tidak dianggap bekerja pada jangka panjang terjadi defleksi cukup besar. Ini perlu dikontrol. Oleh sebab itu saya pernah mengusulkan ke Bina Marga itu bahwa adanya perawatan jembatan. Ya, adanya perawatan jembatan. Maintenance. Baik itu jembatannya sudah mulai berkarat atau sudah mulai rusak dan lain sebagainya, maupun yang belum. Jadi harus ada dilakukan yang namanya perawatan berkala. Misalkan jembatan itu harus kita cek setiap 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali atau mungkin setahun sekali. Karena kalau tidak di maintenance secara berkala ya, bersimultan terus, berkala terus, kontinu. Kita tidak tahu jembatan itu sekarang posisinya bagaimana. Apakah sudah bergeser dari lokasi awal, apakah masih berfungsi, ikatan remnya, apakah masih kokoh, sekarang sudah terjus berapa kekuatan kapasitasnya. Jangan tahu-tahu jembatan ini sudah mulai runtuh, mulai kolaps. Nah, ini bahaya. Harus ada perawatan berkala. Dan ini yang sekarang ini lagi jarang ya saya temui itu jembatan-jembatan itu benar-benar dirawat. Atau paling tidak dicek lah, dicek kira-kira ini masih layak atau enggak, atau misalkan ada perbaikan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu di maintenance, dicatat berkala gitu. Ini sudah mulai jarang, kecuali jembatan-jembatan yang memang prestisius ya, jembatan Suramadu itu setiap hari dicek memang. Atau setiap bulan dicek berkala, stabilitasnya dan sebagainya. Tapi banyak juga jembatan itu malah ya sudah, setelah jadi dipakai karena sudah fungsi, ya sudah, minim perawatan, bahkan tidak dirawat sama sekali. Itu nanti dirawat kalau misalkan ada kejadian, misalkan platnya jebol, dilewati truk dengan overload, lalu plat lantai kendaraan jebol, baru nanti diperbaiki, dirawat. Nah, jauh-jauh hari sebelumnya kan pasti ada gejala-gejala atau fenomena-fenomena di mana ini perlu dirawat sebenarnya. Tapi balik lagi ke anggaran, ya sudah. Tapi saya tetap sebagai praktisi ya dan akademisi terkait dengan struktur jembatan ini, saya mengusulkan untuk di maintenance, paling tidak dikontrol, di checklist gitu.
Supaya apa? Supaya aman. Sehingga orang yang lewat kita bisa pastikan setiap kendaraan yang lewat di situ, setiap orang yang lewat di situ itu kita pastikan aman untuk melintasi jembatan tersebut. Oke, saya lanjut lagi, ada plat girder, box girder. Di mana Pak plat girder dan box girder ini banyak di kereta api ya. Jadi untuk plat girder ini bisa sampai bentang 30 meter, box girder bisa 40 meter. Ini banyak di kereta api. Kalau di jembatan kendaraan seperti ya mobil atau apa ini jarang. Kalau memanjang terbuat susunan plat baja, tidak membongkar ikatan rem, hanya ada ikatan angin bawah, lantai kendaraan berada di atas, perlu dipasang ikatan silang, untuk lantai kendaraan perlu bawah pengaku vertikal. Ini gambarnya ya. Ini ada di jembatan kereta api. Jadi yang ini Anda bisa lihat di jembatan kereta api. Ya, ini jembatan kereta api. Nah, ini di sini ada rel, biasanya begitu. Yang model seperti ini, yang di atas ini juga ada di jembatan kereta api. Tapi untuk yang buat jalan raya ini sudah mulai jarang. Biasanya untuk kereta api. Nah, di sini dia menggunakan paku keling ya. Ini kelihatan ini. Yang ada tonjolan-tonjolan ini paku keling. Jadi zaman dulu belum ada baut ya, ini masih paku keling ya, ini kelihatan. Nah, ini kalau di sini kalau mau menyatukan dua frame dia pakai paku keling. Kalau sekarang sudah pakai baut ya, tinggal dilubangi pakai baut. Bautnya juga pakai mutu tinggi, high extension bolt, ya, high extension bolt, HTB, ya sudah, ini sudah menjadi sambungan yang bagus. Gitu. Kalau dulu pakai paku keling masih. Nah, ini ada jembatan rel kereta api, ini jembatan plat girder, ya ini untuk kereta api, jembatan K biasanya disebut jembatan ganda dihubungkan dengan ikatan tumbuk. Ini ikatan tumbuk. Yang warna putih ini relnya ya, rel kereta api. Nah, untuk yang warna biru ini gelagar utamanya, yang warna merah ini sebagai gelagar untuk menyangga dari rel. Yang kuning ini ikatan tumbuk. Ada yang model hibrid tersusun plat dihubungkan dengan las, di mana mutu sayap flange lebih tinggi dari mutu badannya. Ini agak susah ya, karena harus membuat suatu mutu flange atau sayap dari baja ini lebih tinggi dari badan. Padahal dari pabrik ya sudah, dari pabrik pasti mutunya sama. Sehingga harus pesen custom ya di pabrik, dan ini pasti lebih mahal. Nah, untuk yang non komposit, mutu flange-nya sama, mutu beton, mutu flange namun tidak lebih rendah dari 35%, luas flange tekan lebih besar dari tarik. Nah, ini sambungan lasnya. Jadi ini adalah dari plat disusun ya. Ini plat, potongan plat, yang kuning ini potongan plat, yang hijau ini potongan plat, lalu dilas. Nah, ini kelihatan lasnya warna merah. Ya. Jadi pabrikasi sendiri ya. Ini ada jembatan ortogonal, ya, jembatan ortotropik, jembatan yang lantai kendaraannya menjadi satu kesatuan dengan tusuk memanjang dan tusuk melintangnya. Ini seperti ini jembatannya. Tapi ini jarang ya. Ini sekarang sudah jarang digunakan. Bahkan hampir tidak ada di Indonesia. Nah, ini yang paling banyak nih, yang namanya jembatan balok beton bertulang. Jadi ini yang paling banyak di beberapa tempat itu lebih sederhana pakai jembatan tipe beton bertulang ini. Ya pada umumnya karena lebih murah. Satu, kita tahu bahwa harga beton pasti lebih murah daripada baja, sehingga ya sudah orang berpikir pakai beton saja. Yang kedua, beton ini tahan panas ya, tahan cuaca ya. Jadi dia tidak perlu dicat.
ya, tidak perlu khawatir terhadap korosi. Nah, kalau yang baja ya perlu perawatan yang saya cerita tadi di awal. Perlu dirawat, ini misalkan sudah mulai korosi, berarti kita lakukan maintenance, berupa pengecatan dan lain sebagainya. Ini yang penting. Kalau pemilihan tipe jembatan ini yang penting. Mau pakai beton atau mau pakai baja, kalau pakai beton resiko begini, kalau pakai baja resiko begini dan lain sebagainya. Ini yang paling banyak, yaitu dicor di tempat atau cast in situ dengan menggunakan backcasting. Ya pada umumnya ngecor seperti ngecor balok dan kolom. Jadi pasang backcasting dulu, lalu ada tulangan pasang, terus lantai, plat lantainya juga tulangannya dipasang, barulah dicor ya. Ini yang paling banyak nih, baik di daerah-daerah perkotaan maupun di pedesaan. Ini pakai jembatan cor. Jadi kalau sudah lewat dengan jembatan cor ya sudah, ya itu dia lebih awet menurut saya karena beton. Ya. Walaupun pengerjaannya lebih susah juga, lebih lama karena harus nunggu beton itu kering ya, beton kering. Kalau baja bisa langsung erection tanpa menunggu kering, tanpa menunggu waktu. Tidak memerlukan ikatan angin ya karena pakai beton. Lalu bangunan bawah terdiri dari kepala jembatan dan pilar. Nah ini pada umumnya. Jadi ini utamanya. Ini frame utama.